Jalan tol Trans Sumatera belum bisa digunakan mudik lebaran. Kantor gubernur di Kota Baru terbengkalai dan rusak. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Jalan tol Trans Sumatera belum bisa digunakan angkutan mudik lebaran akan mengawali berita sore ini. Meski pembangunan sudah mencapai 70%, Jalan Trans Sumatera ruas Bakauheni Terbanggi Besar belum bisa digunakan untuk arus mudik karena belum ada lampu jalan, rambu lalu lintas, dan marka jalan. Selain itu, kami juga akan menyajikan informasi tentang terbengkalainya kantor gubernur di Kota Baru Jati Agung. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pada mudik lebaran tahun ini, jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni Terbanggi Besar belum dapat digunakan. Meski secara fisik pembangunan telah mencapai 70%, jalan tersebut belum dapat dijadikan alternatif karena belum dilengkapi lampu jalan dan rambu lalu lintas. Kondisi ini berbahaya bagi pengendara. Saat ini pengerjaan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar Lampung Tengah pada zona 1 telah mencapai 70%. Secara fisik Jalan Tol Trans Sumatera ini sudah dapat dilalui kendaraan. Namun dari segi keselamatan masih sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Sebab Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar belum dilengkapi lampu jalan, rambu lalu lintas, dan marka jalan. Oleh sebab itu, wacana untuk menggunakan Jalan Tol Trans Sumatera sebagai jalur alternatif mengurangi kepadatan di Jalinsum belum bisa direalisasikan. Hal ini ditegaskan oleh Humas Pelaksana Proyek JTTS Area 1 Yus Yusuf. Yus Yusuf menyatakan Jalan Tol Trans Sumatera belum layak dilalui kendaraan, apalagi untuk mudik lebaran tahun ini. Sebab jika dilalui kendaraan dalam jumlah banyak akan berbahaya bagi keselamatan para pemudik. Selain itu, beberapa akses jalan tol belum terhubung karena pengerjaannya terkendala permasalahan pembebasan lahan. Kalau secara fisik memang bisa digunakan, tapi secara safety saya tidak yakin karena apapun juga kalau ada risiko kecelakaan kita pasti bertanggung jawab karena masih belum ada pengamannya. Gitu. Jadi lagi ada beberapa lahan yang belum kita selesaikan. Adanya beberapa bukit di STH di Dusun Bunut ya, Desa Bakauheni, maupun ada di Hatta di sana, di ujung sana itu ada bukit tanah merah yang kita masih menunggu lahan untuk timbunannya. Di mana di depan sana itu ada beberapa lahan yang belum bebas. Nah itulah tempat sebenarnya untuk penimbunan kita. Dipastikan jadi belum bisa ya Pak ya? Belum bisa. Jika nantinya akan tetap digunakan oleh para pengendara nakal atau digunakan sebagai jalan alternatif pengurai kepadatan atau kemacetan, pelaksana proyek tidak bertanggung jawab, sebab kondisi jalan belum 100% rampung dan belum layak digunakan. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pembangunan jalan tol ruas Bakauheni Terbanggi Besar menjadi prioritas. Jalan tol tersebut ditargetkan selesai tahun 2017 dan 2018. Namun sejauh ini pembangunan terkendala masalah pembebasan lahan. Berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, per Maret 2017 lalu, Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar baru terbangun 23,88% dari total 140 km. Namun pembangunan terus dikebut dan kini sudah mencapai 70%. Jalan tol ini memiliki 4 seksi dengan biaya investasi sekitar 16,8 triliun rupiah dan biaya tanah mencapai 1,1 triliun rupiah. Sebagian besar lahan sudah dibebaskan, yakni mencapai 78,25%. Jalan tol ini dibagi menjadi 4 paket. Paket 1 terbentang dari Bakauheni Sidomulyo sepanjang 39,4 km dan sudah terbangun 40,17%. Paket kedua sepanjang 40,50 km dari Sidomulyo ke Kota Baru terbangun 20,14%.
Kemudian paket 3 Kota Baru Metro sepanjang 29 km sudah terbangun sekitar 21,16%. Yang terakhir paket 4 terbentang dari Metro ke Terbanggi Besar sepanjang 31,8 km dengan realisasi konstruksi mencapai 14,25%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menargetkan sebagian ruas bisa rampung pada 2017. Namun di lapangan masih terkendala pembebasan lahan. Sejauh ini proses pembebasan lahan untuk keseluruhan ruas secara total telah mencapai 75%. Proses pembangunan dilakukan secara simultan. Artinya konstruksi dibangun bersamaan dengan luas tanah yang sudah bebas. Namun di sejumlah titik pembebasan lahan belum tuntas. Diharapkan seluruh pekerjaan rampung pada tahun 2018. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Dan pekerjaan timbunan. Menghadapi mudik lebaran, sebagian jalan lintas Sumatera di Lampung rusak parah. Lubang-lubang besar terlihat di sejumlah titik. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan arus lalu lintas tersendat, tapi juga kerap memicu kecelakaan dan merusak kendaraan. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Di beberapa titik di kawasan ini jalan rusak parah. Padahal jalan negara ini baru sekitar setahun dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. Pemerintah hanya memperbaiki jalan secara tambal sulam, sementara lubang besar yang menganga di sejumlah lokasi membahayakan pengendara yang melintas, terutama saat hujan dan pada malam hari. Sejumlah sopir mengeluh karena kendaraan sering rusak. Apalagi kerusakan jalan tidak hanya di wilayah Lampung, tapi juga di wilayah Sumatera Selatan. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak. Jika terus dibiarkan, kondisi jalan akan bertambah parah. Pataas? Iya. Mau kemana kita? Bandung. Mau ke Bandung dari? Dari Medan. Dari Medan. Memang gimana Mas jalan lintas Sumatera ini sekarang Mas? Wah, kali Mas. Kondisinya? Iya. Parah? Ya, gila. Dari mana ke mana Mas yang parah benar Mas? Mulai dari Palembang. Dari Palembang ya? Ya. Sampai ke Lampung. Kondisinya seperti ini semua? Ya, ini lah. Bisa parah. Parah. Main las lagi Mas. Nggak bisa main las? Iya. Jadi patas Mas. Jadi gimana? Nggak bisa lanjut? Insya Allah bisa. Bisa ya? Oke Mas, gimana harapannya dengan pemerintah dengan kondisi jalan seperti ini Mas? Ya, diperbaiki lah. Cepatnya kerusakan jalan di wilayah Lampung disebabkan faktor cuaca. Curah hujan tinggi membuat jalan tidak berumur panjang. Kondisi ini ditambah banjir yang menerjang sejumlah jalan di Lampung. Selain itu, muatan kendaraan yang melampaui tonase juga turut mempercepat kerusakan jalan. Sebagian besar kendaraan barang yang melintas di Lampung melanggar ketentuan tonase. Sementara jembatan timbang lebih berperan sebagai tempat pungli ketimbang mengontrol muatan kendaraan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya kantor gubernur di Kota Baru terbengkalai dan rusak. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Kondisi bangunan kantor gubernur di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan kini memprihatinkan. Bahkan perkantoran ini kerap dijadikan tempat mesum muda-mudi. DPRD meminta Pemprov Lampung segera memfungsikan kantor tersebut. Pembangunan kantor gubernur di Jati Agung, Lampung Selatan ini semula dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi kemacetan di kota Bandar Lampung. Sayangnya bangunan yang menghabiskan dana ratusan miliar rupiah ini dibiarkan terbengkalai. Yang menyedihkan, bangunan tersebut kerap dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda. Bahkan tak jarang didapati perbuatan mesum karena lokasi tersebut tidak ada lagi penjagaan. Bangunan yang direncanakan untuk gedung DPRD kondisinya lebih parah. Begitu juga dengan rencana Masjid Agung. Bangunannya sudah termakan lumut dan ditumbuhi belukar. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Watoni Nurdin, menyayangkan kondisi tersebut. Apalagi Komisi 4 setiap tahun meminta Pemprov untuk menganggarkan biaya perawatan. Jika bangunan tersebut tidak dilanjutkan, bisa terjadi implikasi hukum terhadap pemerintahan sekarang. Sebab pembangunan kantor pusat pemerintahan tersebut menggunakan 2 perda,
yakni Perda Anggaran dan Perda Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Setelah ini menjadi sebuah kesepakatan dan itu menjadi suatu keputusan, pelaksanaan sudah dilanjutkan. Ketika terjadi pergantian pemerintahan ini, seharusnya itu yang tidak kita inginkan. Harusnya tetap dilanjutkan kebijakan yang sudah terjadi ini. Karena itu didukung dengan 2 perda. Yang pertama Perda Anggaran, yang kedua Perda tentang pembangunan pusat pemerintahan Kota Baru. Nah, tapi kenyataannya Mas, dalam perjalanannya sekarang menjadi terbengkelai gitu Mas, bangunannya. Ini gimana? Nah, apabila ini tidak dilanjutkan, maka ini akan berimplikasi hukum terhadap pemerintahan yang sekarang. Politisi PDIP ini juga mendesak Pemprov Lampung secara bertahap segera menempati kantor tersebut. Dengan begitu bangunan ini tidak terkesan diabaikan. Terlebih RSUD Bandar Negara Husada di kompleks ini sebentar lagi beroperasi. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung akan tetap melanjutkan pembangunan kantor gubernur di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Namun bukan menjadi skala prioritas. Pemprov lebih memprioritaskan bangunan lain, terutama sarana olahraga. Pemanfaatan bangunan kantor gubernur di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan sepertinya masih memerlukan waktu lama. Sebab penyelesaian pembangunan kantor tersebut tidak menjadi skala prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Sekda Provinsi Lampung Sutono menyatakan Pemprov telah berkomitmen untuk menganggarkan pembangunan lanjutan kantor gubernur di Kota Baru. Pembangunan tetap dilanjutkan tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Saat ini Pemprov Lampung fokus pada pembangunan infrastruktur lain, salah satunya sarana olahraga. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ini menepis anggaran kantor gubernur di Kota Baru tidak dijaga. Pemprov telah menempatkan satgas-satgas di lokasi tersebut. Loh, kita kan udah sepakat Kota Baru akan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi prinsipnya mungkin memang ada tahapannya. Nah, sekarang fokusnya kepada infrastruktur pendukung yang lain. Ya. Sementara fokus ke olahraganya dulu sama itu kan dulu. Itu dalam pengelolaannya sendiri kan sekarang tidak ada penjagaan sehingga menjadi tempat-tempat kita punya satgas-satgas juga. Tapi mungkin itu masukan yang bagus. Kantor yang dibangun sejak era Gubernur Syahrudin ZP ini menghabiskan dana 400 miliar rupiah lebih. Saat ini kondisi bangunan mulai rusak dan tidak terurus. Bahkan sebagian kaca tampak pecah. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Beralih ke topik politik, koalisi Gerindra dan PKS yang berhasil memenangkan Pilkada DKI akan berlanjut ke Lampung dan daerah lain. Para petinggi 2 partai tersebut melakukan komunikasi politik secara intens untuk tetap bersama pada Pilkada Lampung 2018. Pada pesta demokrasi ini, Gerindra mengusulkan M. Rido Fikardo dan Herman HN, sedangkan calon dari internal Patimura. Kepastian koalisi antara Partai Gerindra dan PKS ditegaskan oleh Sekretaris DPD Gerindra Lampung Patimura. Keinginan untuk tetap bersama-sama mengusung calon kepala daerah pada Pilkada 2018 mendatang, tidak hanya untuk Lampung tapi semua daerah. Pada Pilkada 2018, baik PKS maupun Gerindra telah memiliki calon masing-masing. Bahkan PKS telah mendeklarasikan Al-Muzamil Yusuf sebagai bakal calon gubernur dari calon internal. Sedangkan untuk internal terdapat nama petahana M. Rido Fikardo, Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Sementara Gerindra sendiri dari eksternal memiliki calon petahana M. Rido Fikardo dan Herman HN. Dari hasil survei, 2 nama ini memiliki angka terbanyak. Sedangkan untuk internal terdapat nama Patimura yang saat ini menjabat Sekretaris DPD Gerindra Lampung dan Wakil Ketua DPRD Lampung. Dari nama-nama tersebut akan dipadukan dengan calon dari PKS. Nama-nama ini minggu depan akan diserahkan ke DPP. Selanjutnya DPP Gerindra akan menetapkan calon yang bakal diusung. Pertengahan Mei hasilnya sudah dapat dipublikasikan. Semua keputusan ini itu nanti DPP yang akan mengambil keputusan. Kita hanya di Lampung ini hanya memberikan gambaran situasi tentang pemetaan di Provinsi Lampung. Nah, kemarin kan juga sudah disounding oleh Ketua DPD Kiai Gunadi Ibrahim. Ada dari beberapa nama yang memang muncul pada saat rakor kita yang lalu. Sekarang memang sudah mengerucut di posisi untuk calon eksternalnya itu
menjadi 2 nama. Ya. Kendati muncul nama Emrido Fikardo dan Herman HN, ternyata di lapangan muncul nama Ahmad Muzani yang maju sebagai Gubernur Lampung. Nama Ahmad Muzani disodorkan oleh para kader Gerindra. Fajar Magetan, MNC Media, Bener Lampung. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.